Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nah, salam loh, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru kita bersama, sekaligus owner dari Muji Santosa Training Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Fani Duha, STMSC. Beliau Kasubit Pengelolaan Katolik Elektronik pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dirjen Bina Konstruksi. Bapak Ibu peserta kelas khusus MSCC yang kami hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah sehingga kita pada kesempatan siang sore hari ini bisa bertatap muka kembali melalui kelas online Muji Santosa Training and Consulting. Baik, Bapak Ibu, seperti biasanya akan kami sampaikan bahwa webinar kita pada siang sore hari ini berlangsung selama 90 menit terbagi menjadi dua sesi. 45 menit pertama narasumber menyampaikan materi, kemudian 45 menit berikutnya adalah tanya jawab yang akan dipandu oleh saya selaku moderator. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muji untuk yang kesekian kalinya diberi amanat untuk mendampingi masternya jasa konstruksi ini termasuknya Pak Fani Duha. Sering saya tanya juga ini kadang kadang jabri. Mohon maaf kalau mengganggu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga acara kita di siang sore hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan yang berarti untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilakan. Selesai, terima kasih. Baik, tanpa membuang waktu, sudah 14 lebih 2 menit. Waktu sebenarnya saya serahkan ke Pak Fani dan sekilas info. Ini nanti bisa dilihat di slide kedua Pak Fani ya, biar nanti yang jawab Pak Fani aja dulu. Oke, terima kasih. Monggo Pak Fani. matur nuwun Pak Kus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Kus, Pak Muji Santoso, dan Bapak Ibu semua sudah diundang kembali di webinar hari ini untuk kita berdiskusi bareng-bareng Bapak Ibu semua ya. Hari ini kita spesifik terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi gitu ya, khususnya di versi 6 gitu ya. Karena ini versi 6 ini merupakan versi terbaru ya dari katalog yang mulai digunakan di 1 Agustus kemarin gitu ya. Nah, saya sudah siapkan bahan Bapak Ibu semua, saya izin share dulu. Eh, sudah terlihat Pak Kus izin. Sudah Pak, sudah. Ya, oke, baik. Oke, dalam 45 menit ke depan kami coba mulai dulu Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi bahan awal untuk kita diskusi lebih panjang begitu ya terkait dengan bagaimana sih pekerjaan konstruksi ini dalam perspektif katalog elektronik di versi 6. Saya Fani Duha, Bapak Ibu semua. Tadi diminta Pak Kus untuk memperkenalkan diri sendiri, gitu ya. Jadi ini nama saya Fani Duha. Saat ini sebagai Kasubdit Pengelolaan Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Ibu semua, gitu. Jadi memang Kasubdit ini atau Subdit ini baru, Pak Kus, Bapak Ibu semua. Ya, Subdit ini baru dibentuk di Kementerian PU mulai 2025 ini. Jadi menunjukkan bahwa kami di Kementerian PU melihat bahwa namanya katalog elektronik ini perlu dikelola secara khusus oleh satu subdit tersendiri gitu ya. Sebelumnya menempel di subdit yang lain gitu, tapi mulai 2025 ini dimunculkan sebagai subdit tersendiri. Nah, saya eh, jadi apa ya? Jadi orang yang memulai nih, Bapak Ibu semua, sebagai kasubdit di pengelolaan katalog elektronik. Nomor kontak saya di sini ada Bapak Ibu semua, jadi silakan kalau setelah kegiatan ini nanti ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi kami via WhatsApp di 0813 7619 2983. Tadi ada rekan dari Jagakarsa, nah saya rumah di Jagakarsa, Pak Kus, Bapak Ibu semua, jadi dekat tadi dengan Pak siapa tadi ya yang dari Jagakarsa tadi ya. Oke.
Baik, untuk hari ini Bapak Ibu semua, ini ada tiga outline yang coba kami pisahkan dan akan kami jelaskan di kesempatan siang hari ini. Mulai dari sisi kebijakannya seperti apa, ya, kemudian masuk ke dalam bentuk katalog untuk pekerjaan konstruksi di versi 6 itu bagaimana sih tampilannya, atau eh, produknya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah bagaimana cara membelinya atau melakukan e-purchasing-nya untuk pekerjaan konstruksi di versi 6. Nah, Bapak Ibu semua dari sisi kebijakan kita sama-sama sudah paham lah ya, ini harusnya sudah 2 tahun 3 tahun kita gunakan ya. Tapi mana tahu ya, di kesempatan hari ini ada juga teman-teman yang baru bergabung di dunia PBJ atau baru menjadi Javung PBJ gitu ya, atau mungkin dari teman-teman penyedia jasa yang juga kemudian ingin mencoba untuk menayangkan produknya di katalog. Nah, apa sih katalog itu begitu ya? Katalog ini adalah sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar gitu ya, jenis, spesifikasi teknis dan harga dari Bapak Ibu penyedia jasa yang menayangkan produk-produknya apa yang dimiliki gitu kan ya. Jadi ini semacam marketplace-nya untuk pengadaan barang jasa pemerintah lah ya. Kita kan sudah biasa kenal marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia gitu kan ya. Nah, ini untuk yang versi pemerintahnya ada e-katalog ya. Di mana di e-katalog ini ada produk-produk barang ya, ada produk jasa juga ya. Bahkan kalau kita lihat di Perpres 46 Bapak Ibu semua, katalog ini nanti akan mencakup 4 jenis pengadaan gitu kan ya. Kalau sekarang yang sebelumnya kan itu hanya barang, pekerjaan konstruksi sama jasa lainnya gitu kan ya. Tapi di Perpres 46 sekarang muncul lagi tuh ya, muncul baru ya katalog untuk jasa konsultansi gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua ya, kita tunggu ke depan akan seperti apa tuh nanti katalognya jasa konsultan gitu kan ya. Karena saya sendiri juga belum kebayang nanti bagaimana cara membuat katalognya ini untuk jasa konsultan, yang sebenarnya kan konsultan ini kan brainware gitu kan ya, olah pikir. Yang pekerjaan konstruksi saja yang bentuk awalnya produk ya, itu pada saat awal membangun katalognya kita juga bingung nih ya. Karena kan berangkat awalnya katalog ini kan untuk pekerjaan barang ya, untuk pengadaan barang yang sudah jadi barangnya, yang kemudian ditayangkan di katalog sehingga kita semua bisa mengetahui, oh ini ada, kita lagi cari laptop misalkan, ada penyedia jasanya siapa saja, harganya siapa saja. Yang akan dikirim ke kita ya nanti laptop tadi kan. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi ini kan belum ada bangunannya di awal kan. Yang ditayangkan di foto-foto ini kan adalah bangunan-bangunan yang sudah pernah dikerjakan, tapi bisa jadi ketika nanti akan dikerjakan di di proyek kita atau di lokasi pekerjaan kita tidak seperti ini bentuknya gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian pada saat kita awal bangun katalog pekerjaan konstruksi juga bingung. Nah, ini sekarang dengan ada jasa konsultan ini menarik juga nih, kita tunggu ya bagaimana nanti LKPP akan membuatkan katalognya untuk jasa konsultan ini. Tapi dengan kata lain, dengan sudah lengkap nih 4 jenis pengadaan, ya berarti bisa jadi memang semua pengadaan ke depannya akan diutamakan melalui katalog gitu ya. Bukan hanya kalau selama ini kan masih lebih banyak menggunakan tender seleksi gitu ya. Tapi bisa jadi ke depan nanti semuanya akan lebih banyak pilihan, metode pemilihannya menggunakan katalog nih Bapak Ibu semua ya. Jadi ini merupakan sebuah, ya kalau di sini ada teman-teman penyedia jasa, ya ini merupakan kesempatan yang harus segera diambil gitu kan ya, jangan sampai ketinggalan gerbong kereta katalog nih gitu ya. Nah, nah ini tadi Bapak semua gambaran ya bagaimana kita bisa melihat perbandingan atau distribusi proses pengadaan untuk pekerjaan konstruksi dari tahun ke tahun gitu ya. Kita bisa melihat di tahun 2022 ya, eh, penggunaan tender itu masih lebih banyak ya untuk pekerjaan konstruksi ya, sampai 73%. Sedangkan untuk e-purchasing itu hanya 3,2%. Sedikit sekali angka e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi. Karena memang di kami sendiri ya baru memulai melaksanakan purchasing pekerjaan konstruksi itu di, ya mungkin di 2022 gitu ya. Di 2021 baru membangunnya ya, mensosialisasikan kepada teman-teman penyedia jasa, kepada teman-teman PPK. Nah, di 2022 lah baru mulai running gitu ya. Terus bertumbuh tahun 2023, tendernya semakin berkurang, porsi penggunaannya menjadi 55,4%, purchasing naik nih ya, naik 10% jadi 13,7. Di 2024 naik lagi ya, menjadi hampir 20%. Nah, ini nanti menarik ya, kita tunggu di 2025 dan seterusnya pasca sudah dikeluarkannya Perpres 46 ya, di mana di Perpres 46 ini menyatakan bahwa e-purchasing ini wajib digunakan gitu kan ya.
E-purchasing ini wajib digunakan untuk pengadaan barang jasa yang barang jasanya ada ya di dalam katalog. Ini menarik untuk kita tunggu nanti akan seperti apa pertumbuhan dari e-purchasing ini. Nah, ini gambaran di kami Bapak Ibu semua ya di Kementerian PU. Jadi penggunaan katalog sektoral ini untuk yang versi 5 kemarin gitu ya sampai dengan 2024 ya. Pada saat kami menggunakan versi 5 bisa dilihat angka belanja purchasing-nya sudah cukup besar ya. Di tahun 2023 kita belanja melalui purchasing untuk paket-paket fisik di Kementerian PU PR waktu itu ya, PUPR waktu itu 19,7 T ya. Kemudian di tahun 2024 menurun sedikit menjadi 17,8 T. Ini kalau dibandingkan dengan total pagu pengadaan kami ya di masing-masing tahun ya secara persentase sudah di atas 10% lah ya. Karena angka anggaran kami rata-rata di tahun 2023 2024 ya sekitar 150 dan 140 150 lah seperti itu. Jadi ini sudah di atas 10%. Dan kebanyakan dari nilai belanja ini Pak Pus, Bapak Ibu semua, ini disumbang dari pekerjaan-pekerjaan bina marga, ya. Pekerjaan-pekerjaan jalan, ya, pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, gitu. Tadi sebelum mulai acara kita sempat diskusi, ya, ada beberapa rekan yang banyak menyelenggarakan katalog ini untuk pekerjaan jalan, gitu kan. Ya. Jadi memang eh, secara pelaksanaan implementasinya di katalog memang lebih mudah ini ya untuk menstandarkan pekerjaan jalan gitu ya. Karena pekerjaan jalan ini kan relatif ya mau dimanapun bentuknya nggak macam-macam gitu kan ya. Beda dengan bangunan gedung yang tiap daerah bisa beda ya, tiap peruntukan bangunan nanti bisa beda lagi bang apa kompleksitas bangunannya gitu. Sehingga beda dengan pekerjaan jalan yang relatif lebih standar, lebih dimanapun dimanapun tempat pekerjaannya ya, ya seperti itulah namanya bangun jalan gitu kan. Ini sehingga lebih banyak penggunaan untuk pekerjaan bina marga ya kalau di kami gitu. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman PPK Bina Marga di kami juga merasa sangat terbantu sebenarnya Pak Kus, Bapak Ibu semua terkait dengan penggunaan e-purchasing ini. Jadi dari angka 17 T atau 18 T tadi itu 95% disumbang dari nilai belanja terkait dengan pekerjaan jalan dan jembatan gitu ya. Teman-teman PPK ya, teman-teman Bina Marga ya di kami mereka lebih senang mengusulkan pemilihannya menggunakan ini katalog dibanding menggunakan tender Bapak Ibu semua. Karena kalau di tender itu ya tadi ada resiko banting-bantingan harga gitu kan ya. Kemudian penyedia jasanya ya ada yang benar penyedia jasa tapi ada penyedia jasa yang mengada-ngada gitu kan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jadian lah gitu kan ya hanya makelar apa namanya pinjam bendera dan sebagainya gitu. Nah, ketika dilaksanakan dengan menggunakan e-katalog gitu ya selama 2022 sampai 2025 kemarin, ini teman-teman PPK Bina Marga overall merasa sangat puas Bapak Ibu semua, ya merasa sangat bagus. Paket-paket pekerjaan jalan dan jembatan dapat diselesaikan dengan baik ya sesuai dengan spesifikasi, ya sesuai dengan mutu yang disyaratkan. Kemudian dari sisi keterlambatan juga sangat minim Bapak Ibu semua Pak Kus gitu ya. Bahkan banyak juga ya Iya. paket yang bisa lebih cepat ternyata selesainya. Ya dijadwalkan misalkan 6 bulan, 5,5 bulan udah selesai gitu kan ya. Jadi justru ada percepatan-percepatan ya. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan pemeliharaan atau pekerjaan perbaikan tidak banyak ya, hanya 1,59% dari total seluruh paket pekerjaan. Jadi ini merupakan apa ya bukti nyata begitu ya bahwa ternyata uh, ada sisi positif di katalog versi 5 ini yang itu apa namanya yang tidak didapatkan ketika menggunakan tender gitu ya. Kalau di tender kami sering menemukan ya ada yang mulai terlambat, ya terlambat itu sudah jadi hal yang lumrah lah ya, sudah sering kejadian namanya pekerjaan terlambat. Ya. Kemudian juga ada beberapa yang putus kontrak. Nah kalau di e-purchasing ini belum ada yang putus kontrak di Bapak Ibu semua. Ya, teman-teman Bina Marga itu belum ada yang sampai kemudian harus putus kontrak karena tadi overall sebagai semuanya itu ya sudah on the track masa pelaksanaannya gitu. Nah ini yang apa namanya yang kemudian kami coba tularkan ya ke teman-teman PPK yang di luar Bina Marga, yang SDA, yang Cipta Karya, yang perumahan. Ayolah kita coba gunakan apa namanya terkait dengan katalog ini untuk pekerjaan-pekerjaan irigasi, ya pekerjaan-pekerjaan pengaman pantai untuk di keairan misalkan ya pekerjaan-pekerjaan bangunan rumah yang masih sederhana, bangunan apa namanya rumah susun, ya saluran
air minum itu sudah dicoba juga menggunakan katalog ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua terkait dengan tadi ya, kemudian juga yang kita sampaikan di awal tadi nih ya, menariknya adalah kemudian ketika muncul Perpres 46 tahun 2025 nih Pak Kus, Bapak Ibu semua, ada pasal 50 ayat 5 yang di situ dituliskan pelaksanaan e-purchasing ini wajib dilakukan. Wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik gitu kan ya. Ini menarik gitu ya. Menarik kenapa? Karena ini satu-satunya metode pemilihan yang kemudian diwajibkan nih Pak Kus, Bapak Ibu semua ya. Ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat, ada tender gitu ya. Ini kan nggak wajib nih ya. Kita bebas memilih mau menggunakan tender cepat bisa ya. Penunjukan langsung kalau kriterianya terpenuhi mau pakai penunjukan langsung bisa, tidak pun dipakai penunjukan langsung pun boleh gitu kan ya. Jadi tidak ada kewajiban. Tapi begitu e-purchasing justru sekarang muncul kata wajibnya ini Bapak Ibu semua ya. Kenapa jadi wajib ya menggunakan e-purchasing? Ya padahal tadi ada Pak Ku sampaikan di awal ada kekhawatiran dari PPK ini ya, ada ketakutan dari PPK mau pakai katalog ya. Ketakutan yang ya kalau kita lihat pelaksanaan di versi 5 ya ketakutan itu wajar adanya begitu kan ya. Karena banyak kemudian kita temukan bukan banyak kali ya, tapi adalah ya beberapa kejadian-kejadian terkait dengan fraud ya terkait dengan OTT yang berkaitan dengan masalah e-purchasing ya di versi sebelumnya gitu kan ya. Nah, tapi kemudian tadi menarik di sisi lain ada fakta-fakta fraud seperti itu, tapi kemudian di Perpres 46 justru muncul kata wajib ini untuk mewajibkan kita menggunakan e-purchasing. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu semua? Ya ini berangkat dari kebijakan. Ya, kebijakannya adalah e-purchasing ini akan berfungsi sebagai CCTV gitu ya, sebagai media untuk memantau, merekam aktivitas belanja pengadaan barang jasa pemerintah gitu kan ya. Dengan kita belanja melalui atau melaksanakan pengadaan melalui e-purchasing, maka eh, rekaman belanja kita itu terekam di sistem gitu kan ya. Kita beli kepada penyedia jasa siapa, ya, kapan kita membelinya, kemudian berapa nilai kontraknya, berapa volumenya, ya berapa lama penyelesaiannya, semuanya terekam di sistem nih gitu kan ya. Tidak lagi kemudian bisa kita utak-atik ya, kita sesuaikan administrasinya di lapangan nggak bisa karena semuanya sudah terekam di sistem ya. Dengan media seperti ini akan memudahkan untuk pengambilan kebijakan gitu kan ya. eh, Namanya pengambilan kebijakan ini kan sebaiknya kan didasari oleh data gitu Bapak Ibu semua ya, data yang valid, data yang akurat. Nah, dengan punya media purchasing ini teman-teman LKPP akan punya kecukupan sumber data lah yang untuk mengetahui ternyata paket-paket eh, apa namanya paket-paket fisik ini baru dilaksanakan pengadaannya misalkan baru diketahui di bulan tingginya di bulan Mei, di bulan Juni gitu kan ya. Kenapa seperti itu? Ya, nanti bisa dikaji gitu kan ya. Kenapa nggak di awal-awal tahun sudah mulai melaksanakan pengadaan untuk paket fisik misalkan. Ya, itu akan kelihatan nantinya ya dari sumber data yang terekam di purchasing ini akan kelihatan ya. Pola belanja kita seperti apa, ya apa namanya puncak-puncaknya banyak-banyaknya paket itu di bulan-bulan berapa itu bisa akan kelihatan. Ini akan memudahkan untuk pengambilan-pengambilan kebijakan untuk memperbaiki ya proses PBJ ke depan gitu. Nah, yang kedua juga adalah ya sebagai CCTV tadi ya sebagai eh, alat untuk deteksi dini nih Pak Kus Bapak Ibu semua ya dengan purchasing ini merekam ya pola belanja kita gitu ya akan bisa akan inilah akan bisa ditemukan ya data-data yang mungkin sifatnya kok sepertinya agak tidak wajar ya gitu ya. Misalkan kenapa si A ini kalau melaksanakan pekerjaan selalu dengan PTB saja. Selalu yang dipurchase berulang-ulang kepada PTB saja. Ya alasannya apa? Kan akan kelihatan di situ ya. Tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun sama ya dengan dia terus ya apa alasannya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang nanti bisa dengan mudah terlihat di dalam CCTV e-purchasing ini Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, dua hal inilah yang didorong Bapak Ibu semua yang mendorong kenapa kemudian pelaksanaan e-purchasing ini menjadi wajib. Jadi memang agak berubah atau bergeser lah filosofi awal penggunaan katalog dulu yang dimaksudkan untuk kita bisa membeli dengan mudah suatu produk gitu ya. Nah, sekarang menjadi semacam CCTV gitu. Jadi konsepnya sudah berubah ini gitu ya dari konsep awalnya gitu. Ya, tapi ya sudah ini kebijakan yang perlu kita sikapi bersama ya kita jalani gitu kan ya. Nah,
Bapak Ibu semua, nah, terkait dengan pekerjaan konstruksi katalognya seperti apa gitu kan. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu ya di akhir Juli kemarin ya dari Pak Kepala LKPP sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2025 ya setelah beberapa kali pekerjaan konstruksi versi 5 ini ditunda ya atau diperpanjang gitu ya. Awalnya kan mau di awal 2025 ya kemudian mundur Februari, mundur Maret ya. Akhirnya fix ya dinonaktifkan versi 5 untuk pekerjaan konstruksi ini di 31 Juli 2025. Ya bahkan di angka 5 huruf A dan 5 huruf C ditegaskan juga tuh sama LKPP. Ya, LKPP tidak menerima usulan pengaktifan kembali ya etalase pekerjaan konstruksi versi 5 gitu. Jadi sudah dinyatakan ditutup 31 Juli dan dipertegas lagi ya tidak akan menerima usulan perpanjangan. Sudah. Kami sebenarnya sempat bersurat Bapak Ibu semua Pak Kus ya. Kami sempat bersurat kepada LKPP untuk mohon diperpanjang lagi lah yang versi 5-nya gitu kan ya. Mengapa kami bersurat demikian? Karena eh, masih banyak nih ya paket-paket fisik di kami yang harus segera dilaksanakan gitu. Ini berkaitan dengan di awal tahun sampai tengah tahun kemarin ya kami di Kementerian PU ini banyak paket-paket yang masih terkendala karena efisiensi anggaran nih Pak Kus Bapak Ibu semua. Ya, jadi anggarannya masih diblokir, masih belum bisa digunakan, baru dibuka blokirnya itu di bulan Juli gitu kan ya. Waduh, begitu tahu ada informasi mau ditutup 31 Juli bingung nih gitu kan ya. Bagaimana caranya? Ya kalau nanti harus dengan versi 6, takutnya versi 6 belum bisa digunakan gitu kan ya. Nah, kami sempat bersurat kepada LKPP untuk mohon diperpanjang kembali ya versi 5 ini, tapi ya sudah. Ternyata LKPP tidak sependapat, ya mereka tetap mengeluarkan ada SC2 tahun 2025 yang sudah menutup versi 5 di 31 Juli 2025. Nah, eh, beberapa alternatif pemilihan yang kemudian kami coba cari, Pak Bos, Bapak Ibu semua yang saya sampaikan di awal sebelum acara ya, kami mencoba menggunakan tender cepat tuh ya, karena ini ada beberapa paket yang harus segera dilaksanakan, tidak memungkinkan menunggu versi 6 ya sudah kami coba eksekusi dengan menggunakan tender cepat gitu. Ini merupakan sebuah metode pemilihan yang jujur saja sebenarnya selama ini sangat jarang kami gunakan gitu ya. Jadi boleh dibilang eh, paling baru nggak sampai 5 paket Bapak Ibu semua yang selama ini menggunakan tender cepat gitu ya di tahun 2022 Darurat 2000 ya. darurat Pak gitu kan. Ini darurat nih karena kalau nunggu versi 6 takutnya nggak keburu ya masa pelaksanaannya gitu kan ya. Sementara ini sudah harus dipastikan bisa dioperasionalkan di tahun ini, ya akhirnya kami mencoba memilih menggunakan tender cepat nih Pak Gus ya. Kami belajar menggunakan tender cepat ya. Nah, tapi memang dari pelaksanaannya ternyata tender cepat sendiri masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan sih oleh LKPP gitu ya, perlu diperkuat. Ya, misal tadi kami sampaikan ketika proses mengundang kan sistem yang mengundang penyedia jasa gitu kan ya. Dalam bayangan kami kan yang diundang ini adalah penyedia jasa yang sudah berkinerja baik gitu ya. Kan syaratnya tender cepat kan itu ya, bahwa penyedia jasa yang diundang adalah penyedia jasa yang punya kinerja baik. Ya. Tapi ternyata ada juga nih ya, penyedia jasa yang belum punya kinerja ikut terundang gitu ya. Kemudian juga kemarin ada isu ya tidak tahu apakah kesalahan di sistem atau ada oknum atau hack gitu ya. Ada orang yang melakukan proses hacking sehingga data-data penawaran peserta itu ada yang pengalamannya yang harusnya sudah terverifikasi tiba-tiba menjadi tidak terverifikasi gitu kan. Ada yang sudah punya kinerja tiba-tiba hilang kinerjanya gitu. Nah, ini yang ternyata masih banyak juga ya celah di tender cepat yang perlu diperhatikan gitu. Nah, kembali ke katalog versi 6 Bapak Ibu semua ya. Jadi per 1 Agustus ya sudah ini sudah diturun tayangkan tuh ya. Jadi di kami sendiri di katalog sektoral Kementerian PU juga sudah tidak ada lagi ya katalog pekerjaan konstruksi di versi 5 gitu. Sekarang kita menggunakan katalognya versi 6 gitu ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi sendiri, Bapak Ibu semua, di versi 6 ini terdiri dari beberapa kategori gitu, atau ya beberapa kategori ya. Ada kategori untuk bidang umum, sumber daya air, bina marga, cipta karya, SMKK. Nah, 1 sampai 5 ini adanya di kategori jasa, ya, kategori jasa. Nah, kemudian ada juga yang masuk ke kategori barang, ya, barang pekerjaan konstruksi, yaitu komponen struktur, peralatan konstruksi dan material konstruksi. Jadi komponen struktur ini nanti untuk mengakomodir eh, apa ya eh, konstruksi yang sifatnya pracetak Bapak Ibu semua. Ya mungkin kayak
gelagar jembatan ya atau jembatan rangka baja yang sifatnya sudah pracetak, nah itu nanti masuk ke komponen struktur. Ini adanya di kategori barang ya. Peralatan konstruksi juga demikian, ini berkaitan dengan alat berat ya, itu ada di kategori barang, material juga demikian ini terkait dengan semen dan sebagainya. Nah, kalau 1 sampai 5 ini nanti dicarinya di kategori jasa ya, muncul di situ ada kategori bidang umum ini untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan dan sebagainya, pembersihan dan sebagainya, SDA ini untuk pekerjaan berkaitan dengan keairan, ya, infrastruktur air, bina marga jalan, cipta karya terkait dengan bangunan gedung. Ya, gitu. Nah, oke. Okay. Kemudian Bapak Ibu semua yang perlu kami tekankan juga Pak Pus, Bapak Ibu semua bahwa katalog pekerjaan konstruksi versi 6 ini adalah katalog yang dikelola oleh LKPP gitu kan ya. Jadi tidak seperti yang di versi 5 ya masing-masing KLPD kan kita punya katalog sendiri Bapak Ibu semua ya. Kita mengelola katalog sendiri. Tapi di versi 6 ini untuk katalog ini kan semua terpusat ya dilakukan oleh LKPP. Jadi eh, apa namanya kami pun di Kementerian PU ini pun ya sifatnya hanya membantu sebenarnya ya. Jadi bukan kemudian katalog konstruksi di versi 6 itu adalah miliknya PU bukan ya bukan miliknya PU ya. Jadi kami sifatnya hanya membantu teman-teman LKPP. Ya. Membantunya di mana? Ya satu adalah membuat standarisasi produk konstruksi gitu ya. Ini kan salah satu isu yang muncul di versi 5 kemarin, produk-produk yang tayang di versi 5 itu tidak standar gitu ya. Tidak standar artinya tidak sama-sama bangun gedung gitu misalkan ya, tapi di katalognya Kementerian A gitu misalkan produknya itu satu kesatuan gitu ya. Tapi nanti di katalognya daerah bentuknya itu menjadi satuan pekerjaan misalkan ya. Jadi kalau tadi di kementerian tadi bentuknya satu unit gedung apa rumah tipe 36 misalkan ya. Nilainya adalah 300 juta ya per unit itu harga produknya. 300 juta per unit. Tapi ada juga daerah lain yang membuatnya dipecah-pecah per satuan pekerjaan ya pekerjaan pondasinya, pekerjaan dindingnya, pekerjaan pengecatannya dan sebagainya gitu. Nah, ini meskipun nanti bangunan akhirnya sama, tapi karena pembuatan standar produknya beda-beda, LKPP kesulitan untuk mengumpulkan datanya gitu, menyatukan datanya. Karena ini harus orang gitu kan, nggak bisa oleh sistem, nggak bisa otomatis oleh sistem melihat, oh ini adalah pekerjaan rumah, ini tadi pekerjaan rumah juga gitu ya, itu nggak bisa oleh sistem gitu. Jadi harus dikaji oleh orang juga. Ini kan merepotkan gitu Pak Ibu semua. Sehingga kemudian di versi 6 ini LKPP inginnya adalah produknya ini harus standar itu bisa digunakan oleh semua kementerian lembaga perangkat daerah gitu. Nah inilah yang kemudian kami berdiskusi dengan teman-teman LKPP ya kita eh, apa namanya kita ajukan bagaimana kalau dalam bentuk satuan pekerjaan gitu ya. Jadi ketika kita bangun gedung kan biasanya pasti kita sudah punya di awal itu sudah punya hasil perancangan ya kita punya DED, kita punya gambar-gambar, kita punya spesifikasi teknis dan harusnya kita punya analisa harga satuan pekerjaan kan gitu ya. Ada ASP-nya gitu. Nah, satuan pekerjaan inilah yang kemudian dijadikan standar atau master produk di versi 6 ya. Jadi berangkat dari sana standarnya ya dengan menjadikan ini sebagai standar ya berarti ini bisa digunakan oleh semua kementerian lembaga perangkat daerah gitu kan ya. Karena kan ASP ini kan ada regulasinya ya ada Permen PU-nya ya ada surat edarannya standarnya seperti apa. Itu artinya ini bisa bisa kemudian maunya LKPP tadi bisa terakomodir ya. Jadi siapapun yang belanja nanti bisa dikumpulkan datanya, bisa dikaji datanya karena sudah standar produknya. Kemudian juga yang kedua, Bapak Ibu semua, kami membantu dari sisi kurasi produk nih, gitu ya. Nah, ini yang jadi tren nih Bapak Ibu semua. Ini kami setiap hari ada saja tamu teman-teman dari kementerian lain atau perangkat daerah yang datang ke kantor nih, Pak Pus, Bapak Ibu semua. Ya. Kemarin dari Balikpapan, ya sebelumnya dari mana ya, dari Pemalang atau apa gitu kan ya. Nanti hari Selasa datang lagi ya dari Kabupaten Badung, ada 3 tuh tadi yang sudah ngantri nih untuk mau mau diskusi terkait dengan kurasi gitu ya. Jadi kurasi ini memang salah satu perbedaan mendasar dengan versi 5 gitu ya. Sekarang di versi 6 ini penyedia jasa itu kalau produknya mau bisa ikut mini kompetisi harus sudah lulus kurasi dulu gitu ya.
produknya sudah tayang ya dalam katalog, tapi kalau belum terkurasi, nanti ada informasi di produknya itu kan bahwa produk ini belum dikurasi. Nah, karena produknya belum dikurasi, dia tidak bisa ikut mini kompetisi. Ya. Jadi harus dikurasi dulu oleh tim kurator. Nah, kami di Kementerian PU ini ditugaskan oleh LKPP untuk menjadi kurator untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu semua gitu ya. Ini yang sedang kami apa namanya sedang kami upayakan bagaimana ini caranya untuk bisa melakukan kurasi secara cepat gitu ya. Kemudian ada peran-peran lainnya seperti berkoordinasi dan sebagainya. Ini peran-peran untuk memastikan lah ya agar katalog ini bisa digunakan atau implementasi di lapangan ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu semua di bagian kedua. Nah, ini perbedaan mendasarnya tadi Bapak Ibu semua ya, perbedaan mendasar antara versi 5 dengan versi 6 ya terkait dengan standar produk. Ini mohon maaf kotak merahnya kok jadi turun ya. Tapi yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu semua kalau di versi 5 ya produk konstruksi ini bisa beda-beda di masing-masing pengelola katalognya gitu ya. Padahal bangunannya katakanlah sama ya sama-sama bangun ruang kelas belajar ya tiga lokal tiga kelas gitu kan ya. Tapi tadi bentuk produknya itu bisa beda-beda ya antara masing-masing KLPD ya ada yang membentuknya satu kesatuan, ada yang membentuknya per item pekerjaan dan lain-lain. Nah, di versi 6 tadi ya kami sampaikan sekarang kita menggunakan satuan pekerjaan berdasarkan SE Menteri PUPR nomor 30 tahun 2025. Ya, jadi di kategori tingkat 4 inilah yang menjadi master produknya. Ya, master produk ini berarti produk yang nantinya akan tayang di katalog ya. Yang nantinya Bapak Ibu bisa beli atau Bapak Ibu penyedia jasa bisa tayangkan. Ya, misalkan gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 60 cm. Dan ini namanya juga sudah paten gitu ya. Nama produk ini tidak bisa diketik sendiri oleh teman-teman penyedia jasa gitu. Jadi ini nama yang nanti sifatnya tinggal dipilih oleh penyedia jasa gitu ya. Jadi sudah kita apa namanya kita siapkan ada sekitar 4.900 varian produk untuk pekerjaan konstruksi yang itu tinggal dipilih gitu ya. Jadi bukan diketik manual oleh penyedia jasa. Kalau diketik manual nanti seperti versi 5 kemarin, ya bisa beda-beda pengetikannya ya, entah ada yang salah ketik atau tidak lengkap pengetikannya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi kategori tingkat 4 inilah yang menjadi master produknya nih gitu ya, master produknya. Nah, dengan konsep seperti ini juga Pak Kus, Bapak Ibu semua, ini juga kemudian berdampak kepada teman-teman PPK ya pada saat membuat perancangan di awal, ya harus sudah memastikan meminta konsultan perancang itu membuatkan AHSP-nya, Pak Kus, Bapak Ibu semua gitu kan ya. Karena berangkat dari AHSP perencanaan tadilah nanti Bapak Ibu bisa tahu nih, ya saya mau beli item pekerjaan apa. Oh, saya ternyata perlu gorong-gorong pipa baja bergelombang. Oh, saya ternyata perlu untuk pekerjaan pengecatan. Oh, saya perlu untuk beli pekerjaan pemasangan dinding bata, misalkan bata merah seperti itu. Ya, itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan di awal ASP-nya gitu. Yang ini kan selama ini agak tidak pernah terperhatikan nih Bapak Ibu semua. Ya, biasanya perancangan itu dulu ya hanya yang penting ada RAB-nya, ada spesifikasi teknis, gambar-gambar, udah gitu kan ya. Masalah ASP-nya nggak terlalu diperhatikan. Nah, tapi sekarang dengan versi 6 ini yang dibuatkan seperti ini, ya ini juga meminta teman-teman perancang, konsultan perancang ya untuk hati-hati gitu ya, harus benar-benar membuatkan ASP-nya gitu kan ya, sesuai dengan standar produk konstruksi di katalog juga gitu ya, sehingga bisa nyambung nih antara penyiapan di perencanaan nanti dengan pelaksanaan fisiknya di lapangan ya. Terus bagaimana kalau misalkan ya ternyata ada item pekerjaan atau bangunan yang ternyata ASP-nya belum ada. Ya ini harus diusulkan dulu Pak Kus, Bapak Ibu semua gitu kan ya. Jadi harus diusulkan dulu untuk distandarkan dulu ASP-nya ya baru kemudian nanti bisa ditayangkan di katalog versi 6 gitu. Jadi kalau ternyata belum ada ya pilihannya mungkin berarti tidak bisa menggunakan e-purchasing gitu ya, tapi bisa menggunakan metode pemilihan lain ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan utama tadi adalah mengenai kurasi produk nih Bapak Ibu semua. Ini buat teman-teman penyedia jasa terutama. Tapi buat PPK juga lah ya. Atau yang nanti yang teman-teman OPD juga lah ya. Yang akan membeli ya. Bahwa eh, di dalam dokumen pengumuman produk untuk pekerjaan konstruksi ini memang diwajibkan ya. Diwajibkan untuk produk ini dilakukan kurasi terlebih dahulu ya. Sebelum bisa dilakukan proses purchasing gitu ya. Nah, proses purchasing saat ini kan sebenarnya ada dua gitu ya. Membelinya ini kan bisa melalui metode negosiasi, bisa melalui metode mini kompetisi gitu ya. Nah, kalau menggunakan metode negosiasi, ini masih dimungkinkan kita
memanggil atau membeli dari penyedia jasa yang produknya belum terkurasi, ya masih dimungkinkan. Ya. Tapi kalau untuk mini kompetisi, nah ini nggak bisa gitu, karena mini kompetisi hanya mengundang penyedia jasa yang punya produk yang sudah terkurasi produknya gitu ya. Nah, kurasi ini apa sih Bapak Ibu semua? Ya, kurasi ini gampangnya pengecekan lah ya. Pengecekan, pemeriksaan apakah informasi produk yang diusulkan tayang oleh teman-teman penyedia jasa itu sudah benar belum ya cara mengisinya, informasinya ya. Sudah sesuai belum atau sudah sesuai atau tidak ya dengan dokumen pengumuman. Ya, misalkan pengecekan terkait dengan sertifikat badan usaha. Ya kan di dalam dokumen pengumuman diminta nih Pak Kus, Bapak Ibu semua. Untuk pekerjaan galian misalkan dibutuhkan SBU-nya SBUA gitu misalkan. Nah, pada saat kurasi produk ini nanti teman-teman kurator akan melakukan pengecekan ya apakah benar PTA ini punya SBUA yang masih berlaku gitu kan ya. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah sertifikat standar ya. NIB dan sertifikat standar sebenarnya ya. Jadi NIB-nya memenuhi, sertifikat standarnya memenuhi, terverifikasi. Nah, itu secara administrasi itu sudah memenuhi. Nah, kurasi yang kedua kurasi teknisnya Bapak Ibu semua. Ya, tadi kalau yang sertifikat SBU sama SS ini kan kurasi administratif administratif ya. Nah, untuk yang teknis produknya dilihat juga ya kesesuaian satuan pekerjaan. Jadi satuan pekerjaan ini maksudnya misalkan untuk galian harusnya meter kubik. Dia penyedia jasa ini membuat satuan untuk galiannya misalkan hanya meter lari gitu kan ya. Nggak sama ini, nggak sinkron gitu kan ya. Itu akan diminta untuk perbaiki dulu dong. Ya. Kesesuaian lingkup pekerjaan. Nah, misalkan tadi lingkup pekerjaannya adalah untuk pekerjaan pemasangan dinding bata, misalkan bata merah. Ternyata di ruang lingkup pekerjaan yang dituliskan oleh vendor ya menuliskan ruang lingkupnya adalah pekerjaan pemasangan dinding menggunakan hebel misalkan nggak sesuai gitu kan. Jadi ruang lingkupnya nggak cocok nih jadi turun ditayangkan. Kemudian yang ketiga juga kesesuaian komponen pembentuk harga dengan harga tayang. Ya, jadi di versi 6 ini eh, teman-teman penyedia jasa itu diminta untuk mengupload struktur pembentuk harga dari harga yang mau ditayangkan. Ya, misalkan untuk pekerjaan pembuatan beton ya dengan mutu beton 30 MPa. Misalkan ditayangkan harganya adalah 200.000 per meter kubik gitu kan ya. 200.000 ini dari mana perhitungannya? Munculnya dari mana? Ya harus mengupload yang namanya struktur pembentuk harga gitu ya. Nah, ini yang nanti dibandingkan juga struktur pembentuk harga dengan harga tayangnya ini cocok nggak ini? Jangan sampai kemudian harga tayangnya 250.000, struktur pembentuk harganya misalkan cuma 100.000, ya nggak cocok nih kan gitu. Itu dilihat ya. Jadi kurasi produk itu untuk mengidentifikasi dan menilai apakah usulan produknya itu sudah sesuai atau belum ya dari sisi administrasi dan dari sisi teknis produk. Nah, untuk pekerjaan konstruksi ini Bapak Ibu semua, kami di Kementerian PU yang ditugaskan nih oleh LKPP untuk membantu melakukan kurasi penayangan produk gitu ya. Cuman memang kendalanya adalah produk ini kan digunakan untuk semua KLPD gitu kan ya, bukan hanya untuk kami saja gitu. Ya kalau kami saja mungkin kami akan memprioritaskan PJ-PJ yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Kan tidak fair buat teman-teman dari daerah lain atau PJ-PJ dari daerah yang mungkin digunakan juga oleh Bapak Ibu semua kan gitu ya. Jadi ini yang jadi apa namanya menjadi pemikiran kami kemarin gitu ya. Nah, karena banyak sekali Bapak Ibu semua ya. Jadi yang kami sampaikan tadi untuk master produknya sendiri itu ada sekitar 4.993 master produk yang masing-masing master produk ini kan pasti akan ditawarkan pasti lebih dari satu penyedia gitu kan ya. Kalau misalkan ya ada masing-masing produk ini ada 100 saja atau 1.000 lah ya, 1.000 penyedia jasa saja yang menawarkan masing-masing varian produk. Sudah ada 5 juta produk Bapak Ibu semua yang harus kami kurasi gitu. Wah, ini saya bisa nggak pulang-pulang dari kantor nih Pak Kus Bapak Ibu semua kan ya 24 jam memang ngurusin kurasi aja. Jadi berat nih Pak. Padahal di sisi lain ini kan ya boleh dikata ini tugas tambahan gitu ya Pak Kus Bapak Ibu Tugas semua yang tambahan. bukan tugas utama kami gitu kan ya. Tapi bisa habis waktunya kemudian melakukan kurasi ini gitu. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu semua kami sudah sempat mencoba sebenarnya Pak Kus Bapak Ibu semua. Ya, kami sudah sempat mencoba dari tanggal 28 Juli ya sampai 7 Agustus ya kami sudah mencoba melakukan yang namanya kurasi ini. Kami memberdayakan sekitar 300 orang, Pak Kus, Bapak Ibu semua, dari seluruh balai-balai Kementerian PU ya di seluruh Indonesia, dapatlah 300 orang. Nah,
dalam waktu ya 10 hari katakanlah seperti itu ya efektifnya. Mungkin kurang malah ya. Itu kami hanya sanggup mengkurasi sekitar 13.500 produk ya. 13.500 produk ya, dalam waktu 10 hari gitu kan ya. Jadi rata-rata per hari ya 1.300 gitu kan ya, 1.300 produk. 1.300. Jauh Pak, jadi bagus bagus semua gitu kan. Padahal usulan produk tayang untuk per hari ini itu rata-rata sekarang per hari sudah sampai belasan ribu Pak. Ya, bahkan mungkin 20.000 produk per hari gitu. Sedangkan kami sanggupnya baru 1.000-an produk per hari diselesaikan gitu. Wah ini nggak masuk akal nih ya, kasihan nanti nanti di lapangan gitu. Nah, dari proses kurasi sendiri kami juga mendapat gambaran Bapak Ibu semua ini teman-teman penyedia jasa sendiri ternyata masih banyak juga yang belum tahu nih Bapak Ibu semua tata cara untuk menayangkan produk gitu ya. Jadi banyak dari 13.500 ini yang lolos itu hanya 3.600 ya. Yang 9.000-nya malah nggak lolos kurasi. Jadi lebih banyak penyedia jasa yang tidak lolos kurasi. Tidak lolosnya kenapa? Ya mulai dari dokumennya tidak lengkap, ya SBU-nya tidak sesuai, subklasifikasinya, SBU-nya tidak sudah habis masa berlakunya, ya. Kemudian harganya, nah ini juga harga ini Bapak Ibu semua ya. Untuk pekerjaan konstruksi ini teman-teman penyedia jasa gitu ya. Ketika mau mengusulkan produk tayang di katalog versi 6 untuk pekerjaan konstruksi wajib harganya itu berdasarkan harga zonasi ya. Apa itu harga zonasi? Harga zonasi itu adalah harga berdasarkan lokasi kabupaten kota yang Bapak Ibu rasa sanggup untuk melayani gitu kan ya. Jadi harganya itu bukan harga yang berlaku secara nasional ya. Misalkan Bapak Ibu menuliskan harga semen 50.000 sebagai harga nasional. Nah, artinya harga ini berlaku dari Aceh sampai Merauke gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke harganya Yes. 50.000 gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa seperti itu gitu kan ya. Yang kami minta di dalam dokumen pengumumannya adalah Bapak Ibu harus menyajikan harga berdasarkan harga zonasi ya kabupaten kota. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata hanya sanggup melayani di Kabupaten Batang saja misalkan, ya sudah isikan harga untuk Kabupaten Batang berapa. Di kota Semarang bisa juga silakan isikan di sana gitu. Jadi dipilih berdasarkan kemampuan Bapak Ibu melayaninya di mana gitu. Ini yang di awal kemarin masih kami lihat banyak sekali penyedia jasa itu mungkin masih coba-coba gitu ya. Kebanyakan menayangkan harganya harga nasional gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, nah berdasarkan data-data tadi Bapak Ibu semua, Pak Kus, kami juga melihat ternyata penambahan produk kurasinya itu hari ke hari terus bertambah ya. Bahkan pernah di 12 Agustus itu dalam satu hari pengusulannya ada 17.000 produk Pak Kus, Bapak Ibu semua. Ya. Sehingga total antrian sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 70-an ribu produk. Ya. Nah, ini kan kami melihat kondisi ini tidak sehat gitu ya. Jadi ini kan ada bottleneck nih, bottleneck antrian kurasi. Ya ibaratnya eh, ya kalau dulu zaman mudik ya ada kejadian horor di pintu tol keluar Brexit gitu ya, Oh, macet semua di sana Brexit. kan. Nah, ini ya seperti itu, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu semua gitu kan ya. Nah, ini kami melihat ada hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh LKPP ya karena dengan antrean seperti ini akan menghambat pelaksanaan PPJ. Ya, artinya eh, OPD, KLPD yang harus segera melaksanakan pekerjaan fisik melalui katalog versi 6 menjadi terhambat gitu ya karena penyedia jasanya belum ada, produknya belum lengkap gitu, tidak bisa mengeksekusi ya harus menggunakan metode tender dan lain sebagainya. Yang bisa jadi ketika menggunakan metode tender, waktunya ini sudah nggak nutut, ya, sudah nggak cukup gitu kan ya. Kemudian juga yang kedua adalah mengurangi kesempatan berusaha bagi penyedia jasa untuk mendapatkan pekerjaan ya karena eh, masing-masing PJ itu harus menunggu ya 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan mungkin sebulan baru produknya bisa selesai dikurasi. Ya, artinya kan di sebulan tadi, di masa menunggu tadi, teman-teman penyedia jasa sudah kehilangan kesempatan ya untuk mendapatkan pekerjaan, ya untuk mendapatkan pemasukan dari sana. Ini kan tidak bagus juga ya untuk dunia bisnis kita gitu kan ya. Kemudian juga yang ketiga menghambat pemenuhan prinsip keterbukaan gitu ya. Jadi kompetisinya akan menjadi terbatas gitu kan ya. Karena baru sedikit nih penyedia jasa yang dikurasi gitu. Dan yang kemudian kami mengusulkan ke LKPP Bapak Ibu semua di tanggal 12 Agustus dengan melihat kapasitas kurasi kami, kemudian melihat data yang diusulkan itu semakin banyak, kami minta LKPP untuk meninjau kembali ya kebijakan kurasi produk sebagai syarat penayangan dan sebagai syarat mini kompetisi. Ya mungkin di masa transisi ini jangan dulu lah ya, jangan dulu lah untuk dilakukan diwajibkan kurasi. Tapi nanti ke depan
kita sepakat sebenarnya bahwa kurasi ini sebenarnya kita perlukan. Ya. Idealnya seperti itu ya, ada kurasi dulu di awal. Tapi di masa transisi ini mungkin belum saatnya ya. Tapi nanti berjalan waktu di 2026 misalkan bisa diterapkan gitu ya. Nah, kami mengajukan secara resmi untuk dilakukan adendum dokumen penguatan penayangan yang awalnya diwajibkan menjadi kurasi, diubah disesuaikan menjadi tidak wajib kurasi. Nah, dengan tidak wajib kurasi, maka nanti teman-teman penyedia jasa itu produknya tetap bisa tayang dan tetap bisa ikut mini kompetisi gitu ya. Tapi kemudian ditawarkan untuk kurasi ini dilakukan pada saat proses evaluasi penawarannya Pak Kus, Bapak Ibu semua. Jadi tidak hilang proses kurasi itu ya, tapi dilakukan bersamaan dengan proses mini kompetisi. Dan ini alhamdulillah sudah disetujui Pak Kus, Bapak Ibu semua kemarin ya tanggal 21 Agustus dari Pak Direktur Pasar Digital Pengadaan Pak Yuli sudah mengeluarkan surat ya tanggapan yang intinya adalah akan meninjau kembali kebijakan kurasi dengan melakukan adendum di dokumen pengumuman menjadi tidak wajib kurasi ya untuk pekerjaan konstruksi. Jadi produk-produk yang saat ini sedang mengantri kurasi ya ini otomatis tidak perlu lagi dikurasi ya, tapi kemudian nanti kurasinya diselenggarakan pada saat evaluasi penawaran ya oleh PPK atau PP atau Pokja pemilihan. Kami rasa ini merupakan jalan yang terbaik untuk saat ini gitu ya, agar pelaksanaan katalog kita tidak terhambat nih Pak Kus, Bapak Ibu semua gitu ya. Ya. Izin Mas Fani, 2 menit lagi ya. Oke, siap. Ini yang bagian terakhir gitu ya untuk purchasing-nya. Nah, purchasing sebenarnya kami juga belum bisa cerita banyak Pak Pus, Bapak Ibu semua, karena untuk pekerjaan konstruksi sendiri ya, di kami itu belum ada yang menggunakan versi 6 ya. Jadi teman-teman PPK di kami juga masih wait and see nih ya, mau menggunakan versi 6 ini masih menunggu dulu. Tadi karena masih ada isu terkait dengan kurasi ya. Kemudian juga ini masalah pelaksana gitu. Jadi teman-teman uh, apa ya pengawas di kami lah ya, inspektorat di kami itu pengennya yang melaksanakan purchasing ini jangan PPK gitu ya. Karena kalau PPK ini kan cenderung ada ruang untuk konflik kepentingannya gitu kan ya. Karena mereka nanti berkontrak di lapangan, kok mereka juga yang melaksanakan e-purchasingnya gitu. Jadi teman-teman APIP di kami menghendaki kalau bisa ya menunggu dulu regulasi di mana pokja pemilihan ini bisa melaksanakan e-purchasing. Gitu. Kami menunggu seperti itu sebenarnya Pak Gus, Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga terkait dengan katalog ini yang juga kemarin kami diskusikan dengan teman-teman LKPP adalah penggunaan metode negosiasi harga Pak Kus, Bapak Ibu semua ya. Memang kelebihan-kelebihan yang kami sampaikan di awal tadi ya, dampak positif yang kami sampaikan di awal tadi itu semuanya terjadi ya ketika kita mendapatkan PJ yang kita yakini berkualitas ya, dengan cara metode negosiasi gitu kan ya. Kita kan ketika menggunakan metode negosiasi ini kita bisa sudah punya inilah ya, sudah punya gambaran kita mau purchase kepada si A karena si A ini kinerjanya bagus, ya track recordnya bagus dan sebagainya gitu. Itu secara fakta sih memang kejadian gitu, tapi memang ada sisi-sisi yang kemudian bisa membahayakan juga nih ya, resiko untuk terjadinya fraud tinggi juga gitu kan ya, karena kemudian memilih penyedia jasa bisa jadi yang harusnya tadi berdasarkan justifikasi teknis berganti menjadi berdasarkan ada kedekatan ya atau ada janji untuk memberikan kickback dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian muncul juga ya kejadian juga di kami. Ya ada satu dua paket yang kemudian ada fraud di sana gitu ya. Kemudian juga yang kedua resiko di nilai kontraknya gitu kan ya. Di negosiasi harga ini kan karena tidak ada kompetisi harga, ya nilai kontraknya itu yang harusnya ya PPK itu bisa mengawal gitu kan ya agar nanti didapatkan nilai kontrak yang wajar ya. Tapi kalau sudah ada niatan tidak baik ya dari HPS ini sudah di set itu ada kemahalan gitu kan ya. PPK sudah membuat HPS menetapkan HPS sudah ada kemahalannya sendiri gitu kan ya. Sehingga nanti ketika dinegosiasi ya turun sedikit masih ada kelebihan ya sekian persen dari harga pasar yang wajar. Nah, dengan kondisi ini Bapak Ibu semua tadi mendapat informasi ya dari teman-teman dari LKPP akan menutup ya ini Pak Kus Bapak Ibu semua. Jadi infonya untuk pekerjaan konstruksi nanti tidak dibolehkan menggunakan metode negosiasi. Ini kita masih menunggu juga ya ini belum ada suratnya nih tapi dari diskusi internal kami juga rasanya sependapat untuk kita memprioritaskan menggunakan mini kompetisi. Ya, cuman apakah akan ditutup sama sekali atau tidak itu nanti dari LKPP lah yang menentukan ya. Tapi kita memprioritaskan menggunakan
mini kompetisi gitu ya. Karena dengan menggunakan mini kompetisi ya di awal kita tidak lagi sangat bebas mengundang penyedia jasanya gitu kan ya. Karena yang menggunakan sistem nanti Pak Kus Bapak Ibu semua kan ya. Jadi yang mengundang siapa yang bisa ikut mini kompetisi itu bukan lagi PP, PPK atau Pokja ya. Beda dengan metode negosiasi kan kita yang memilih gitu kan ya. Tapi Hmm. kalau dengan mini kompetisi ini kan by system gitu ya. Kemudian ada proses evaluasinya ya. Evaluasinya ini eh, persyaratannya apa, tata cara evaluasinya bagaimana, itu kan ada dokumen kompetisinya. Ya, artinya penyedia jasa juga sejak awal sudah tahu nih ya syaratnya harus apa, nanti evaluasinya bagaimana. Sehingga kalau PP, PPK atau Pokja itu apa ya eh, evaluasinya tidak sesuai ketentuan ya bisa kelihatan kan oh kok saya digugurkan karena ini padahal di ketentuan evaluasi nggak ada ketentuan seperti itu gitu misalkan jadi dengan adanya ketentuan evaluasi yang lebih jelas pada dokumen mini kompetisi maka pengawasan akan menjadi lebih mudah ya. Kemudian juga yang ketiga masalah harga gitu kan ya karena mini kompetisi ini ada kompetisi harga yang mudah-mudahan potensi fraud di harga ya markup di harga itu menjadi kurang ya karena pasti penyedia jasanya apalagi kalau sudah semakin banyak nih PJ-nya ya sudah semakin tinggi tingkat kompetisinya ya semakin harganya semakin bersaing. Cuman khawatirnya adalah banting-bantingan harga nih Pak Kus Bapak Ibu semua kan gitu sama seperti tender nih kan penyakit tender pindah ke katalog ke mini kompetisi ini yang kami coba apa namanya kita kita harapkan jangan sampai kejadian lah gitu ya. Tapi potensinya ada seperti itu ya. Karena kan nanti di mini kompetisi ini kan apa namanya penetapan pemenangnya berdasarkan harga terendah gitu ya. Ini perbandingan negosiasi sama mini kompetisi ini rasanya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Yang terakhir mungkin terkait dengan ini Bapak Ibu semua ya terkait dengan mini kompetisi. Eh, Kami sebenarnya sudah mengusulkan kepada LKPP untuk LKPP membuatkan model dokumen kompetisi Pak Kus Bapak Ibu semua ya ya yang tender saja ya itu ada MDP-nya ya padahal tender ini kan tadi sifatnya alternatif ya bukan wajib nih sedangkan yang wajib metode pemilihan yang wajib ini kan e-purchasing gitu jadi harusnya e-purchasing ini ada dong model dokumen kompetisinya gitu ya nah ini yang kami berharap LKPP juga bisa sambil berjalan menyiapkan sistemnya ya sambil menyiapkan model dokumen kompetisinya gitu. Nah, di kami saat ini sedang mencoba juga Pak Kus, Bapak Ibu semua, ini sambil menunggu LKPP, karena di kami juga harus segera menyiapkan untuk mini kompetisi, kami sudah menyusun juga yang model dokumen kompetisi untuk internal kami. Nah, kira-kira nanti tahapan evaluasinya seperti ini jadinya berubahnya gitu ya di versi 6. Jadi di awal ada pengecekan informasi produk. Nah, ini sebenarnya kurasi tadi Pak Kus, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kurasi tadi dijadikan sebagai salah satu tahapan evaluasi di awal ya kita melakukan pengecekan informasi produk. Kemudian juga di aturan yang baru sekarang dimungkinkan ya ada persyaratan jaminan penawaran untuk paket di atas 10 miliar gitu ya. Jadi ada evaluasi juga di sini. Ini kalau SKP masih sama dengan aturan yang lama. Nah, kemudian kalau di kami juga nanti berencana akan menambahkan evaluasi kualifikasi juga Pak Pus, Bapak Ibu semua terkait dengan SBU, SS, perpajakan, ya pengalaman, terutama pengalaman sebenarnya. Ya kita ingin mendapatkan penyedia jasa yang punya pengalaman lah ya, kemampuan dasar, punya pengalaman 4 tahun terakhir gitu. Kemudian evaluasi teknis ini terkait dengan eh, produknya ya, kita lihat spek tek produknya itu sesuai atau tidak. Kemudian baru ke evaluasi harga. Ya. Nah, mungkin dari sementara itu dulu Pak Kus yang bisa kami sampaikan ya belum bisa cerita banyak terkait dengan proses e-purchasing-nya karena sekali lagi kami juga belum menerapkan ya, belum melaksanakan nih baik yang negosiasi maupun yang mini kompetisi. Kami kembalikan kepada Pak Kus untuk sesi diskusi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Fahmi Duha ini. Karena euforianya apa katalog konstruksi ini kan booming banget ya. Jadi banyak daerah yang yes kayak apa ya? Kalau saya belum dulu latah ini ya. Katalog kan jadi kayak latah Ya, itu. Bom ya, baru, mainan baru langsung ke sana semua. Pasti banyak yang tanya. Ini di chat banyak, tapi kita utamakan dulu yang di ya, resen dulu ya Mas Fani ya. Ya. ya, Pak. Ya. Ya, monggo Pak Syarifuddin silakan. Dari mana? Iya, makasih Pak Kus. Kedengaran ya Pak? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Oh baik ya. Terima kasih Pak Kus. Izin Pak Kus saya langsung ke Pak Pani ya Pak. Ya, Siap, silakan. monggo lanjut. Ya, selamat siang menjelang sore Pak Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Yang pertama tadi saya sih baru mau mengusulkan, tapi tadi sempat disinggung sama Pak Fani ya. Saya sepakat Izin Pak. Pak, sebelum lanjut Pak Sarifudin, Oh ya, dari mana Pak ya? Ya. saya salah satu pelaku usaha jasa konstruksi Pak di Oh Kota siap. Parepare, Sulsel Pak. Wah, Dari keren penyedia nih. ya Pak ya? Iya Pak. Oke, ya monggo Pak lanjut Pak. Iya, iya. Izin lanjut Pak. Jadi saya sepakat Pak dengan tadi relaksasi ya Pak, relaksasi mengenai kurasi itu Pak. Hmm. eh, Katakanlah mungkin pemberlakuannya ya di misalnya 2 Januari 2026 Pak gitu karena ini kita sama-sama baru belajar semua Pak baik dari eh, PPK, PP, penyedia dengan versi 6 ini Pak. Gitu. Jadi saya sepakat ya dengan kalau misalnya bisa relaksasi dulu Pak masalah kurasi. Ya. Kemudian yang kedua Pak di masa kurasi ini Pak kalau kalau bisa eh, tiap produk kami selaku penyedia Pak yang kami apa apa namanya tayangkan di sistem itu kalau misalnya pada saat kurasi terus ada yang tidak lolos kurasi itu Pak eh, mungkin bisa dikasih semacam notifikasi ya Pak bahwa produknya ini tidak tayang karena tidak lolos kurasi misalnya sertifikat standarnya atau SBU-nya atau apanya sehingga kami juga selaku penyedia Pak cepat antisipasi gitu. Oh, Jadi tidak menunggu lama baru kemudian kami ada jawaban bahwa tidak lolos gitu Pak. Di samping itu kan juga menjadi pembelajaran bagi kami Pak. ya. Kaitannya dengan relaksasi tadi Pak. Itu mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya Pak Sarifudin ya. Barangkali nanti ada. Aduh. Ya lanjut Mas Fani langsung aja. Oke, siap, Pak Kus. Makasih banyak, Pak Sarifudin. Nih, pertama tadi terkait dengan relaksasi ya, ini juga memang ya rasanya ini pilihan terbaik Pak Sarifudin, Bapak Ibu semua untuk saat ini gitu kan ya. Eh, karena tadi ya berdasarkan data yang masuk ke kami ya 70.000 produk mengantri. Ini kalau kurasinya lama kan kasihan teman-teman penyedia jasa gitu kan ya. Tadi kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti mini kompetisi, ya, kehilangan kesempatan, otomatis kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga jadinya Pak Sarifudin kan. Tapi alhamdulillah dari LKPP sudah mengamini Pak Sarifudin relaksasi tadi gitu ya. Jadi sudah setuju dari LKPP. Ini kita masih menunggu dari LKPP untuk menyesuaikan dokumen apa namanya dokumen pengumumannya yang awalnya tadi wajib kurasi diubah menjadi tidak wajib kurasi. Ya kemudian juga masih menunggu penyesuaian di sistemnya nih Pak Kus Bapak Ibu semua ya. Jadi karena awalnya kan mini kompetisi kan di set itu settingannya itu hanya bisa diikuti oleh penyedia jasa yang produknya sudah terkurasi gitu ya. Ini sekarang sedang diubah dulu oleh LKPP untuk nanti di mini kompetisi ini bisa juga diikuti oleh penyedia jasa dengan produk yang belum terkurasi. Ini mereka butuh waktu menyiapkan itu gitu katanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan sehingga kita bisa segera bertransaksi Bapak Ibu semua ya, baik dari pengguna maupun dari penyedia jasa gitu. Nah, kemudian pada saat proses kurasi sendiri, Bapak Ibu semua, ini Pak Sarifudin, yang meskipun nanti akan dipindah ke tahapan mini kompetisi, memang harus tetap dipelajari, Pak, ya, terkait dengan kurasi ini, gitu kan ya. Sebenarnya penyedia jasa ini bisa lolos kurasi itu kalau bagaimana, gitu kan ya. Jangan sampai kemudian sudah ikut mini kompetisi, ya, sudah buat dokumen penawaran yang bagus, tapi kemudian dinyatakan produknya ini tidak lolos kurasi, Pak, sehingga tidak gugur juga pada akhirnya gitu kan ya. Nah, kami sebenarnya sudah sempat bersurat Pak ke asosiasi ya, ke Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi ini kami kirimkan semua ke 11 asosiasi terkait dengan bagaimana seharusnya penayangan produknya yang sesuai dengan ketentuan kurasi Pak Sarifudin gitu ya. Nanti kami harapkan juga teman-teman dari daerah juga melakukan market sounding nih Pak Sarifudin dari teman-teman dari Palu misalkan pemerintah Palu gitu ya melaksanakan market sounding untuk bisa menjelaskan lebih detail lah ya terkait dengan bagaimana sih proses kurasi ini.
Jadi intinya Pak, kalau secara umum saja ya di kesempatan ini ya, mungkin tidak bisa terlalu panjang gitu ya. Jadi di tahapan kurasi ini teman-teman penyedia jasa itu harus mengupload satu SBU Pak, ya sertifikat badan usaha. SBU yang diupload ini harus sesuai dengan SBU yang disyaratkan dalam dokumen pengumuman pendaftaran produknya Pak, gitu. Jadi bisa jadi untuk bina marga ya, bina marga misalkan di situ kan nanti ada pembagiannya Pak, divisi satu, divisi 2, divisi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, coba dilihat di masing-masing divisi ini yang diminta itu SBU-nya apa gitu kan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menayangkan produk yang dari divisi 3, oh ternyata SBU-nya adalah SBU A misalkan. Ya, upload tadi Pak. Pada saat Bapak Ibu mengusulkan produk divisi 3 ini tayang, ya sertakan juga di situ upload SBU yang sesuai dengan yang diminta gitu kan ya. Dan pastikan masih berlaku juga Pak Sarifudin gitu kan. Jangan sampai subklasifikasinya sesuai tapi masa berlakunya sudah mati gitu. Kemudian upload juga sertifikat standar, Pak. Ya, sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini juga wajib yang sudah terverifikasi gitu. Jadi jangan yang belum terverifikasi yang diupload ya. Jadi wajib yang sudah terverifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengisian data-data informasinya Pak Sarifudin. Ya, jangan sampai salah ya terkait dengan ruang lingkup pekerjaan. Ya, ini pastikan tadi contoh sederhananya tadi lah yang misalkan yang diminta adalah pekerjaan beton dengan mutu FC 30 MPa gitu kan ya. Tapi ternyata di ruang lingkup informasi Bapak Ibu yang Pak Sarifudin tuliskan di produk Bapak Ibu semua menuliskan mutu betonnya itu adalah 15 MPa misalkan Pak. Ya kan nggak cocok nih kan antara nama produk dengan ruang lingkupnya gitu. Jadi pastikan ruang lingkupnya itu sesuai gitu. Kemudian yang kemarin juga sering salah adalah tadi masalah harga zonasi ya. Jadi sekali lagi untuk yang pekerjaan konstruksi ini jangan tayangkan harganya berdasarkan harga nasional ya, tapi harganya berdasarkan harga zonasi. Jadi silakan Pak Sarifudin dari seluruh kabupaten kota di Indonesia mampunya melayani di kabupaten kota mana ya, kota Batang, kota Semarang gitu misalkan seperti itu ya. Sudah tuliskan harga untuk kota Semarangnya saja gitu, berapa harganya di situ ya. Kemudian juga untuk harga ini Bapak Ibu harus melampirkan HSP-nya ya, produk tadi beton 30 MPa. HSP-nya seperti apa? Ya, HSP-nya kalau bisa distandarkan saja sesuai SC30 dan harga satuannya nanti harus sama dengan harga yang ditayangkan Pak Sarifudin ya. Jangan sampai beda ini. Harga tayangnya 50.000, HSP-nya cuma 10.000 misalkan ya. Nggak nyambung kan, akan tidak lolos kurasi gitu ya. Jadi ini tetap harus disiapkan ya Bapak Ibu semua ya teman-teman penyedia jasa terkait dengan kurasi ini. Itu mungkin ya Pak Sarifudin sementara. Ada yang kurang? Sudah Mas, sudah Mas. Pak Sarudanya malah nggak. Ada nih Pak. Iya, Pak, iya. Baik, Pak. Terima kasih atas pencerahannya, Pak. baik. Izin Ah, saya nambahkan, Pak. Itu yang mengenai harga sonasi, Pak. ya. Nah, eh, saya berapa kali mencoba, misalnya alamat perusahaan saya misalnya di Makassar, Pak. Mm-mm. Kemudian saya sudah tentukan bahwa saya mau ikut di misalnya wilayah lain di luar Makassar, Pak. Nah, Ya. ternyata eh, harga saya tampilnya sesuai alamat perusahaan gitu, Pak. Ah, kaitannya dengan harga sonasi tadi, Pak. Misalnya saya mau harga sonasi saya di Kabupaten A misalnya, Ya. tapi alamat saya misalnya di B. Ternyata harga itu cuman tayang di alamat sesuai perusahaan, Pak. Nah, itu saya tidak tahu apakah ini di sistemnya LKPP atau di Kementerian PU atau gimana, Pak? Izin, Pak. Harusnya sih tertayang di masing-masing kabupaten kota nanti Pak. Jadi ketika Bapak Ibu ini sudah apa namanya sudah menuliskan harganya berdasarkan harga zonasi, itu nanti akan kelihatan Pak rentangnya ya. Coba saya bentar coba cari buka ya. Jadi kalau kemarin mungkin belum, bisa jadi mungkin kemarin ada error di sistemnya itu Pak. Harusnya dia sudah muncul sih. Ya. Ini belum ada yang kelihatan. Ya. Saya share screen sebentar ya Pak Kus ya. Siap. Nah, ini kalau harga nasional itu biasanya cuma begini Pak tulisannya ya, tidak ada rentangnya. Ini kan ada rentangnya ya 2 sampai 2. Ini tapi ini saya rasa ini datanya juga tidak benar nih harga tayangnya. Tapi yang
yang dimaksud dengan harga nasional itu ya seperti ini nih. Ini berarti harga ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Harganya 2.122. Nah, kalau memasukkan harga zonasi, harusnya nanti seperti ini nih. Dia muncul nih harga zonasinya Bapak Ibu semua. Nah, kelihatan nih kan di harga di Kabupaten Bandung dia menawarkan harganya 2.105.000 ya dan seterusnya. Bisa jadi harganya sama, bisa berbeda silakan masing-masing PJ yang menuliskan sendiri sesuai dengan apa hitung-hitungan bisnisnya lah ya. Nah, seperti ini sebenarnya Pak Sarifudin. Jadi kita bisa melihat sebenarnya untuk harga di masing-masing kabupaten kota itu berapa harganya gitu. Mungkin kemarin ada trouble di sistemnya aja kali itu Pak Sarifudin ya. Tapi di PPK nanti kelihatan sebenarnya di Kabupaten A berapa harganya, di Kabupaten B berapa harganya. Gitu Pak Sarifudin. Sudah ya Pak ya? Oke. Su, Kasih. barangkali ada mau nambah Su? Tidak ada, lanjut, lanjut. Siap. Nah, lanjut ke Pak Nasir nih. Kayaknya udah nyiapkan pantunnya ini. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palinglah enak wisata naik gunung. Cakep. Gunungnya Bromo ada di Surabaya. Kami masih bingung. Mohon izin bertanya. Ya, Bapak. Cakep. Guru, kami Gimana? ada case sedikit ini, Guru. Eh, ada pembangunan, misalnya ada pembangunan Pustu Desa Mangkol. Itu tendernya sudah selesai dan gagal. Hmm. Nah, PPK akan merencanakan itu melalui e-putusing. Hmm. Nah, pertanyaan kami ini pertama, struktur pembentuk harga itu kan belum ada di e-putusing, di katalognya itu. Saya lihat Hmm. kan belum ada. Ini kan sifatnya satu paket pekerjaan. Itu kesatuan gitu ya. Ya, itu bagaimana kalau kami buat paketnya kalau struktur pembentuk harga belum ada di katalog itu. Hmm. Kemudian, kalaupun harus pakai itu, siapa yang melakukan kurasi itu, Guru? Untuk kurasi yang buat kurasi produk di katalognya itu di daerah. Hmm. Apakah dari PUPR daerah atau dari kementerian atau gimana? Tuh. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir, Guru tadi kan untuk pekerjaan konstruksi itu kan sebaiknya kan dilakukan melalui e untuk pekerjaan yang sederhana, standar, dan berulang. Itu contohnya seperti apa, Guru? Apakah pekerjaan rehab contohnya mungkin? Itu aja, Guru. Makasih banyak. Terima kasih. Pak Moderator, ganteng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung Mas Fani. Nah, yang pertama Bapak Ibu semua ya terkait dengan rencana pembangunan puskesmas pembantu ya Pustu gitu ya. Eh kalau mau dilaksanakan menggunakan e-purchasing Pak Nasir ya harus ada dulu analisa harga satuan pekerjaannya gitu. Jadi Analisa jasa pekerjaan. iya, jadi dari apa rancangan Pustu tadi tanyakan ke konsultan perancangnya ya ada nggak analisa harga satuan pekerjaannya. Ya, kalau belum ada ya Analisa. harus dibuatkan dulu Pak Nasir, Pak Ibu semua. Ya. Dan membuat HSP-nya ini harus mengacu ke standar SE Menteri PU nomor 30 tahun 2025 gitu. Jangan juga nanti SE 20. ya jangan juga nanti si konsultan perancang ini berinovasi sendiri Pak Nasir ya membuat HSP sendiri. Nah, kalau membuat sendiri ya bisa bisa dipastikan tidak akan bisa menggunakan katalog versi 6 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu membuat ASP-nya itu berdasarkan SC30, maka sudah dipastikan produknya itu akan ada di katalog versi 6 ya. Karena sudah ada di katalog versi 6, Bapak Ibu bisa menggunakan e-purchasing. Gitu. Jadi ini yang pertama tugasnya itu dulu Pak Nasir, Bapak Ibu semua. Kalau memang ini mau berpindah dari tender ke e-purchasing, ya satu, buatkan dulu analisa harga satuan pekerjaannya. Ya. Nah setelah ada ASP-nya, nanti Pak Nasir dan teman-teman di sana ya membandingkan Pak Nasir Bapak Ibu semua ya membandingkan dengan apakah di katalog versi 6 sudah ada belum produknya itu Pak Nasir gitu. Sudah tayang belum produknya ya misalkan di Belum, belum. nah kalau belum bisa ya berarti juga bisa belum bisa menggunakan e-purchasing gitu ya.
Nah, caranya gimana kemudian? Ya, Bapak Ibu mungkin harus undang teman-teman penyedia jasa di sana, kasih tahu mereka ya untuk bagaimana cara menayangkan produk di katalog versi 6 gitu ya. Nanti kalau produknya sudah tayang ya sudah bisa dibeli nanti Pak Nasir. Untuk yang kurasi tadi, sementara ini kan sudah ada relaksasi dari LKPP nih Pak Nasir ya. Jadi mudah-mudahan aman lah, tidak ada kurasi di awal nih gitu ya. Tapi kurasi nanti dilakukan pada saat proses mini kompetisinya Pak Nasir oleh PPK atau oleh Pokja yang melaksanakan mini kompetisi gitu ya. Tapi kalau di awal itu tidak ada lagi proses kurasi di awal gitu. Yang kalau yang sekarang ya, ini yang kalau kita bicara ada kurasi gitu ya, kurasi di awal itu yang melakukan kami Pak di Kementerian PU Pak Nasir ya. Jadi semua produk dari seluruh Indonesia itu yang mengkurasi hanya di satu tempat ini nih di Kementerian PU gitu. Itu yang tadi kami Oh, sampaikan. Kami angkat tangan Pak Nasir, nggak sanggup Pak kalau harus mengkurasi jutaan produk di kami gitu kan ya. Nggak bisa Jadi pulang. ah bisa sakit, bisa masuk rumah sakit nanti saya Pak tipes mulu nih. Gitu Pak Nasir ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi harus pastikan dulu punya ASP-nya, kemudian ASP yang produk Pustu ini dibandingkan dicek di katalog versi 6 sudah tayang belum produk yang sesuai dengan ASP yang dimau. Kalau sudah ada bisa langsung purchasing, kalau belum ada ya minta penyedia jasanya dulu untuk menayangkan produk mereka di versi 6 Pak Nasir. Gitu Pak. oh. Ya. Analisa harga satuan itu siapa yang buat? Apakah orang PUPR apa PPK-nya? Konsultan perancang sebenarnya Pak, konsultan perencana. Konsultan perencanaan. Uh, jadi minta mereka untuk menyiapkan HSP-nya gitu. Tapi kalau Oh, belum sudah lewat ya mau nggak mau dari PPK Pak yang dan tim teknisnya lah ya yang menghitung ya, ASP-nya. ya, ini mendadak nih Pak. Ini maunya ya kalau saya tengok di katalog belum ada penyediaannya Pak. Karena Hmm. kan pembangunan Pustu Desa Mangkol belum ada penyediaannya. Apalagi situ kan ada pekerjaan pembuatan namanya tuh batu cor untuk fondasi itu kan batu cornya pasirnya itu susunan apa namanya tuh perhitungan tuh banyak tuh Pak Arabnya tuh Pak. Ya, ya, ya. Belum ada di katalog tuh. Tuh gimana tuh? Berarti kami belum bisa untuk katalog ya. Ya kalau memang diidentifikasi ternyata satuan pekerjaannya belum ada di katalog ya belum bisa Pak. Belum bisa ya. Iya. Hmm. Termasuk dari struktur pembentuk harga juga belum ada. Artinya kami bisa menyampaikan kepada PPK tuh kalau bisa jangan dilaksanakan melalui petwishing ya. Iya, betul. Oke lah. Gitu. Makasih guru Ya, penjelasannya Pak. jelas. Ya, sama Bapak. Monggo Pak. Kus masih di mute Pak. Izin Pak Muji, barangkali mau nambah Pak Muji. Nggak ada. Lanjut pertanyaan itu Pak di mana? Chat. Oh, sepertinya. Oh, di chat ini ada banyak Mas Fani. Jadi dari paling atas ini swakelola di sekolah-sekolah bolehkah dibelanjakan melalui katalog Kalau swakelola tipe 3 berarti ya. Ya nggak pas ya Pak. Kalau di Perpres 46 kan sekarang juga diatur Pak ya kewajiban menggunakan e-purchasing untuk paket-paket swakelola juga Pak. Jadi kalau di swakelola ada kemudian belanja-belanja barangnya, ya ada belanja materialnya, itu dilakukan melalui e-purchasing juga nih Pak, Terus Bapak Ibu semua. Cuman Hmm. saya belum tahu ya apakah kemudian pelaksana swakelolanya nanti itu sudah diberikan akun atau belum nih oleh LKPP gitu kan ya. Misalkan Nah, sekolahnya ini oleh ormas gitu kan ya. Apakah ormas ini sudah punya akun? Kan itu yang jadi persoalannya sebenarnya. Kalau itu belum ada ya berarti masih bisa dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan lainnya Pak. Terus Pak Dr. Azhari ya menanyakan ya. iya Pak Dokter Tapi ke depan Azhari. jadi harus nih Pak sebenarnya gitu ya. Bukan bukan boleh lagi tapi harus. Kalau mereka sudah punya akun ya. Dan itu juga terkait perpajakannya kan kemarin saya sempat ditanya itu untuk yang swakelola itu. Jadi belanja barangnya itu harus store pajak, Pak. Padahal toko itu kan diminta store pajaknya kan nggak mungkin bisa itu. Ini masih Oh, kendala juga di tempat kami masih bingung gitu. Nah, oh, saya saran Yaudah lebih baik lebih enak ya udah kita beli aja lewat gratis ongkir yang suruh beli.
gratis ongkir atau katalog yang suruh beli PPK-nya. Berarti anggaran dikeluarkan untuk Ya, material ya, keluar, ya, eh, untuk tenaganya yang diswakelola itu seperti itu mungkin. Hmm. eh Lanjut, Pak Fani. Ini dari Mai, Bu Mai atau Pak Mai ini dari Biro PBJ. Kalau boleh masih ada, barangkali mau bisa bergabung resen. Untuk produk pekerjaan konstruksi di katalog saat ini proses kurasinya lumayan lama. Apakah boleh belanja produk yang masih dalam masa kurasi untuk pekerjaan konstruksi? Dan tadi sudah dijawab ya. Nah, Moga boleh. bisa di anu. Ya, ini boleh, Bu, Bapak atau Ibu ya ini ya. Karena tadi kan sudah ada surat dari LKPP ya per 21 Agustus tidak diwajibkan lagi untuk proses kurasi. Ya, jadi produk-produk yang belum terkurasi pun sudah boleh kita beli sekarang. Jadi aman ya. Man. Nah, chat. Nah, sebelum lanjut, ini untuk bangunan tipikal, apakah akan muncul misal rumah layak huni ini dari Mas Tommy ini, Tommy Darlinanto, Gunung Kidul. Misal rumah Eh, layak huni, gedung pendidikan, nah ruang kelas, apakah muncul gitu? ya, eh, bisa bukan ya bisa jadi sih Bapak Ibu semua nanti ada kategori khusus untuk bangunan tipikal gitu ya atau produk-produk tipikal yang memang ini produknya ini terstandar di semua KLPD gitu. Itu sedang ada pembahasan-pembahasan misalkan terkait dengan kemarin untuk yang ini Pak, bagus supaya Ibu semua terkait dengan yang dapur umum. Dapur umum untuk MBG itu kayaknya ada standarisasinya. Itu bisa nanti jadi bangunan tipikal Pak. Ya, dia bentuk katalognya nanti satu kesatuan unit kalau ini. Jadi bukan bukan satuan pekerjaan, tapi sudah langsung satu kesatuan produk bangunan jadinya gitu. Jadi bangunan tipikal untuk dapur umum misalkan nanti harganya 1 miliar misalkan seperti itu ya. Jadi langsung per unitnya angka apa nilainya keluar per unitnya gitu. Oh, siap. Itu ya Mas Tommy ya. Bisa Ini aja Pak. Bu Mei sudah resen. Sebelum Pak Buyung sebentar Pak Buyung ya. Eh, kita ke Bu Mei tadi sudah tanya di chat. Silakan Bu Mei atau Pak Mai ini. Habis ini Pak Buyung. Ya, silakan. Tes izin. Ya, Selamat sore, Pak. Sorry Bu Saya Mai. Ibu. ya, selamat sore. Maaf Bu Ya, ya. siap Bu. Dari mana Ya, Bu? dari Provinsi Kalimantan Utara. Oh, siap. Izin bertanya, Pak, terkait eh, kurasi. Mm-mm. Kan tadi pertanggal 21 Agustus sudah ada keluar surat dari LKPP. Ya. Apakah peringatan kurasi itu masih tampil di katalog atau sudah tidak ada setelah keluarnya surat edaran? Mm-mm. Kemudian Eh, yang kedua, misalkan ada pekerjaan konstruksi pemesanan produknya di kategori yang berbeda. mm-mm. Apakah surat pesanannya terpisah atau jadi satu yang di sistemnya? Demikian, Pak. Oke, baik. Makasih banyak Bu Mai. Kalau yang pertama tadi terkait dengan produk tayangnya, ini saya langsung share aja ya, biar langsung kelihatan barang-barangnya. Nah, kalau sampai dengan hari ini, Bapak Ibu semua, Bu Mai, masih ada nih informasinya di atas ini kan ya, produk masih dalam proses kurasi gitu. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, LKPP masih butuh waktu untuk mereka menyesuaikan sistemnya nih, Bapak Ibu semua gitu kan ya. Karena ternyata tidak segampang itu menghilangkan label di atas ini nih, Pak Kus, Bu Mai, Bapak Ibu semua ya. Yang nanti akan dihapuskan ini yang ini nih, yang produk masih dalam proses kurasi ini nanti akan hilang ya, tidak muncul lagi. Yang muncul hanya keterangan di bawahnya ya, untuk meminimalisir resiko Anda perlu memverifikasi kesesuaian data produk berdasarkan dokumen penguatan penayangan produk. Jadi ini lebih seperti pengingat saja lah ya, pengingat kepada PPK, PP ketika mau mempurchase ya tolong verifikasi dulu kesesuaian datanya gitu kan ya, apakah sesuai atau tidak dengan dokumen pengumuman produk gitu. Jadi sementara hari ini masih muncul Bu Mai, tapi konsep kedepannya yang sedang disiapkan LKPP ini akan diubah ya, ini akan hilang. Jadi cuma muncul tulisan di bawah ini
ya, yang untuk baik yang sudah terkurasi maupun yang belum terkurasi, ya semua akan muncul tulisan seperti ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi, belanja untuk satuan pekerjaan. Kalau kategorinya saja yang berbeda sih satu surat pesanan Bu Mai, Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kan di mini kompetisi nantinya kan kita bisa bisa apa ya, bisa menggabungkan beberapa item pekerjaan dari beberapa kategori kan ya. Misalkan dari kategori bina marga ya, ada kategori cipta karya, ada kategori SDA misalkan, yang ini pekerjaannya campur aduk gitu lah ya. Banyak 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 bangunannya di situ jadikan satu paket gitu. Nanti surat pesanan cuma satu saja Bu. Bu apa nih Bu Mai gitu ya. Termasuk kontrak nanti kita juga siapkan kontrak standarnya itu ya jadi satu gitu. Jadi tidak muncul per masing-masing gitu. Setahu saya begitu, Bu Mai Jen, terkait dengan yang kedua tadi. Ya, Itu ya. Bu, banyak udah hilang nih. Oh, siap. Sinyalnya sulit mungkin, Pak. Oke, tadi lanjut ada Pak, siapa tadi yang resen ya? Saya coba ke Pak Buyung. Ah, Pak Buyung. Pak Buyung, silakan Pak Buyung. Sudah saya Pak Pak Buyung, Pak Buyung. Ini saya sudah minta dibunyikan. Pak hilang ya Pak Buyung. Hilang. Pak Buyung belum merespon. Oh, siap. Saya lanjut ke chat aja ya. Ke chat ya. Gak respon tadi saya minta dibunyikan. Bu Mai sudah, Pak Stomi sudah, Pak Wira ini. Mm-mm. Apakah untuk pekerjaan konstruksi ini, misal pembangunan gedung, si penyedia wajib melampirkan HSP produknya. Para penyedia masih belum tepat dalam menaikkan Ya, produk. ya ini wajib Pak Kus, Pak Wira, Bapak Ibu semua ya. Sekali buat teman penyedia jasa yang hadir di sini. Memang HSP kalau dari sisi penyedia, Halo? Ya. Nah, kalau di versi 6 ini Pak Kus, Bapak Ibu semua, dari katalog versi 6 ini sudah memberikan referensi untuk halo, halo, HSP-nya ya, Pak lanjut, Kus lanjut, gitu. lanjut. Jadi ya, uraiannya, Gimana komponennya soalnya? apa saja, koefisien. Dengar Pak? Halo? Cek. Dengar, dengar, Pak. Oh ya, siap. Jadi di versi 6 ini Pak Wira, Bapak Ibu semua, Dengar, 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 teman-teman dengar, 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 penyedia, dengar. Halo, halo, dengar, 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 ya, dengar. teman-teman penyedia jasa ini wajib untuk melampirkan AHSP ya, ketika mengusulkan produk tayang wajib melampirkan AHSP-nya ya. Nah, yang terpenting di AHSP ini ada dua ya, satu kesesuaian komponennya ya, kesesuaian uraian komponen dan koefisiennya lah ya, dan yang kemudian yang kedua harga satuannya gitu ya. Harga satuan, harga total di ASP-nya tolong dipastikan sama dengan harga tayang yang nanti ditayangkan ya. Kemudian tadi yang kedua masalah ASP-nya sendiri Pak Bos, Bapak Ibu semua, dari versi 6 ini sebenarnya sudah memberikan referensi gitu ya. Jadi teman-teman penyedia jasa tidak usah mencari-cari sendiri ASP-nya seperti apa ya, ya. Itu karena di sistem sudah tersedia nanti Pak Pus ya. Jadi untuk pekerjaan, satuan pekerjaan ini Siap, siap, siap. ASP-nya tuh begini loh referensinya. Nah, silakan nanti penyedia jasa tinggal mengisi harga satuannya saja gitu. Nah, ini untuk Oh, menyeragamkan siap, Pak siap. ya, untuk menstandarkan agar nggak ada lagi perbedaan antara koefisiennya PPK dengan koefisien penyedia jasa, nantinya seperti itu Pak. Gitu Pak, Kus, Pak Ibu. Suara saya sampai habis nih. Oh, aduh, siap. Ternyata punya saya yang sinyalnya lemah ini, saya terpental. Jadi, ternyata sudah ada ASP-nya ya. Sudah Pak. Siap. Izin, Su, barangkali mau nambah, Su. 15.24, 6 menit lagi. Enggak, itu mengenai ASP itu pengertian kita kan tidak meminta dari penyedia. Jadi sekarang penyedia menyediakan pun tidak masalah sekarang. Gitu ya Pak Wani ya. Kalau di versi 6 nanti jadi harus Pak. Wajib Ya, kan? Ya, jadi harus. ya Dan pada itu saat mau, seragam semua kan ASP-nya mengacu pada SC Dirjen Minkon 30 ya, 2025. Nah, gitu Pak. Dan iya tidak masalah jadi. tidak ada Oke. masalah Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Lanjut ke
Suhu Irwan, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Fani. Pak Waalaikumsalam. Woyo Waalaikumsalam sedang warahmatullahi. hidupkan video nih ngajarnya. Ya, Bapak. Siap. Ya, untuk kurasi Pak Fani. Hmm. Karena gini apa banyak juga di Pemda ini kayaknya yang tadi bilang Pak Kuswoyo itu latah langsung muncul versi 6 pakai, versi 6 pakai gitu kan. Ada Hmm. katalog pakai. Ternyata penjelasan-penjelasan Pak Fani ini agak sulit juga menggunakan versi 6 ini sedangkan Kementerian PUPR aja yang suhu-suhunya di sana yang menggunakan katalog belum menggunakan Pak Fani kan. Iya, belum, Pak. Nah, ini. Belum, belum. Nah, itu makanya. Nah, ini untuk kurasinya Pak Fani. Kan Kementerian PUPR itu kan ada beberapa punya aplikasi kayak Siki, terus Simpan, Si Pasti. Eh, kalau diintegrasikan ke situ bisa nggak Pak Fani ya? Itu Hmm. aja sih Pak Fani. Oke. Ya, ini rencana ke depannya sih gitu Pak Irwan, Bapak Ibu semua. Ya, tadi apa namanya sistem-sistem digital di kami mulai dari Sipasti, Simpan, Simpeka. Ke depan itu kita sudah mengusulkan ke LKPP untuk disinkronkan secara apa ya? Sistem informasi lah ya secara real time gitu ya. Sudah ada sih Pak arah ke sana gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika misalkan buat HPS untuk e-purchasing ya bisa langsung melalui si pasti Pak. Nanti nyambung ke katalog versi 6-nya gitu. Mudah-mudahan Pak, ini doakan saja Iya, karena kan mudah-mudahan lancar Pak, Pak Irwan. jadi lebih lebih mudah gitu Pak Fani langsung terintegrasi semua kan. Nah, Ya, selama ini kan kita juga kalau lewat tender kan SBU itu kan kita ngeceknya juga ke Siki. Apakah ya. dia masih berlaku terus dicabut apa tidak kan gitu. Heeh, Nah, heeh. terus juga kalau kita mau ngecek, nah ini kan kesulitan ini kan kalau ngecek pengalaman Pak nih. Pengalaman itu kan ada di Simpan ya. Untuk Heeh. mendapatkan SPK itu kan mereka harus ada pengalaman di Simpan. Sedangkan Simpan itu kan hanya akun personilnya aja yang punya. Kalau untuk umum kan nggak bisa kan, sama admin LSP-nya yang bisa lihat. Ya, ya. Seperti itu kan. Nah, kalau itu terintegrasi kan lebih mudah kan Pak Fani untuk penyedia juga memasukkan yang personil PJSKBU-nya kah di situ kan sebagai personilnya, SBU yang di untuk eh, produknya kan seperti itu. Jadi lebih mudah gitu Pak Fani. Semua Betul, sudah digital semua gitu. betul, sepakat. Sepakat Pak, Pak Irwan. Eh, Oke. mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan lancar lah integrasinya, tidak terlalu lama bisa kita gunakan bareng-bareng. Cuman informasi saja Pak Irwan, Bapak Ibu semua terkait dengan penggunaan simpan SIMPK sendiri untuk e-purchasing gitu ya, atau untuk mini kompetisi. Untuk saat ini kami juga belum menggunakan Pak Irwan gitu. Jadi untuk mengevaluasi peralatan, evaluasi personel kami belum menggunakan data-data simpan sama SIMPK nih ya. Untuk yang khusus untuk yang ini ya, untuk e-purchasing gitu. Tapi Iya, baru iya, kita digunakan untuk yang tender saja nih gitu. iya. Ya Ya, ke depan makasih Pak Fani. siap Pak Irwan. Mas Gus. Ke depan akan Ya, demikian. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata ribet, Mas. Saya sepakat dengan Pak Irwan tadi. Jadi Ya. syukur-syukur dari PO itu ya simpan sikinya ngeling sekalian sama yang SPC naproknya. Jadi kita tahu betul enak. Wah ini sudah dipakai, ini dari pakai. Selama ini kadang penyedia pakai personelnya siapa, kerja di mana, ikut siapa. SPU tahu-tahu Dipakai orang. PJT SPU-nya sudah diambil orang, ya. Iya. Sudah dicabut SPU-nya. Ya, lanjut ke chat lagi Mas Fani. Ini masih udah 2 menit. Bu Desi ini. Izin bertanya, purchasing dengan mini kompetisi apakah wajib dilakukan oleh Pokja tanpa batasan nilai? Kita belum tahu nih Pak Kus, Bapak Ibu semua untuk Pokja ini nanti ruangnya di mana gitu ya. Karena kalau dari sisi nilai sebenarnya kan sudah diatur di Perpres ya sampai dengan 200 juta itu oleh PP, di atas PP. 200 juta oleh PPK gitu. Jadi kalau dari sisi nilai sebenarnya udah nggak ada ruang nih buat Pokja gitu kan ya. Oh, ini kita masih menunggu dari LKPP untuk mengaturnya nanti di mana nih Pokja ini. Apakah berdasarkan metode. Nah, misalnya ketika menggunakan mini kompetisi, maka oleh Pokja, misalnya seperti itu atau enggak. Tapi ini inilah ya, kita nunggu regulasinya Pak Kus, Bapak Ibu semua. Tapi kalau lihat Perpres kayaknya yang minicom itu malah oleh Pokja, Bang. Jadi Em, kalau yang
belum ada Cuma Pak. slotnya yang nggak bisa slotnya. Ya Slot makanya di purchase nggak ada. betul itu belum ada Pak. Sementara itu. Jadi ini memang apa ya, fenomena sekarang itu begitu. Lihat enak dari beberapa teman-teman Pokja Mas Fani ini sambil nunggu barangkali dia mau bertanya ya. Nah, Saya curhat aja nih. Di beberapa kabupaten kota ya tetangga saya lah sering. Wah ini katalog katalog katalog. Kalau jujur kalau di kami bukannya kami penakut ya, kami memang lebih cari aman. Ya mm, katalog itu kami gunakan memang untuk kayak pemeliharaan itu Mas Tony. Jadi misalkan pengecatan kan jelas itu mm, terstandar. mm. Taruhannya meter kan, harganya Ya, sama. Udah kita pilih meter, berapa meter lari, udah berapa ya, meter atau ya. meter persegi lah. Kita ambil itu. Terus material juga memang kita ambil di situ. Jadi material udah kita ambil di katalog. Tapi untuk pekerjaan gedung, ya Mm, mohon maaf memang kami termasuk kolot ini. mm. Mazhab-mazhab yang kolot. Jadi untuk gedung kami nanti dulu lah daripada di usia batas arsipnya 15 tahun, kita 14 tahun 6 bulan kena pemeriksaan lagi ya. Berat Ya, nanti udah pensiun kena. Eh, Gimana nih Mas menyikapi yang seperti ini? Jadi kayak ya kayak latah tadi bener kan. Rame-rame karena ambil sisi mudah. Justru kalau dari kami sisi Pokja ya, Pokja APP, dari sisi fungsional pengadaan sepakat kami malah. Udah aku katalog aja karena melempar bola panas kan otomatis gedung itu nggak mungkin digarap oleh PP otomatis. mm. Pasti lari ke PPK. PPK Nah, ya. nah itu tadi beberapa daerah justru nggak tahu dari apakah dari PBJ-nya atau dari PPK-nya yang enjoy seperti itu menikmati dan anehnya juga lebih milih ke nego nggak milih kompetisi. Ya, Gimana Mas Fani? eh, kalau di versi 6 nanti Pak sebenarnya ya dengan pendekatan menggunakan satuan pekerjaan, eh, pekerjaan konstruksi apapun menjadi bisa dikatalogkan Pak. Ya, sepanjang itu disusun atau sepanjang perencanaannya itu menggunakan ASP AC30 tadi gitu. Karena yang dikatalog versi 6 ini produknya itu eh, kalau dia sudah terstandar di AC30 pasti masuk ke katalog versi 6 ya. Sehingga kalau Bapak Ibu merencanakan bangunan, bangunan gedung dan sebagainya yang ternyata kemudian disusun berdasarkan ASP SC30, maka sudah pasti bisa menggunakan katalog, Pak. Ya. Jadi nggak bicara yang masalah kompleksitas lagi nih gitu kan. Tapi memang kompleksnya dalam arti bisa jadi nanti item pekerjaan yang mau dibeli itu jadi ada banyak Pak gitu kan ya. Satuan pekerjaannya kalau bangunan gedung ini kan bisa ratusan gitu ya, bisa ribuan malah ya. Itu bisa bisa jadi banyak tuh nanti akan dipurchase gitu. Lebih ke arah sana sih gitu. Nah, kemudian kalau yang masalah risiko ya, ini emang kalau masalah bicara risiko kan tadi kalau yang dilaksanakan oleh PPK resikonya di PPK gitu ya. Tapi teman-teman PPK juga kadang-kadang juga khawatir juga nih Pak Bos gitu Bapak Ibu semua kan ya. Kalau di kami makanya kemudian PPK ini tidak sendirian Pak. Biasanya ada tim pendampingnya, tim teknisnya gitu ya. Tim teknis ini yang berfungsi atau berperan lah untuk membantu PPK mengevaluasi, menyiapkan data-data dan sebagainya. Ya, sekaligus juga sebenarnya membantu mengawasi juga Pak Bos agar PPK ini nggak salah jalan gitu kan ya. Karena kalau dia jalan sendiri ya peluang dia apa keluar jalurnya cukup tinggi gitu. Tapi kalau ada yang menemani, ada yang mendampingi, ada yang mengingatkan lah ya ketika kemudian ada yang salah jalan. Nah, sebenarnya kami berharap yang peran Pokja tadi Pak Kus, Bapak Ibu semua. Jadi kalau LKPP sudah mengeluarkan, Pokja ini punya peran di e-purchasing, ya mudah-mudahan ya sama seperti tender lah ya. Ya mudah-mudahan malah lebih aman menggunakan mini kompetisi daripada tender Pak. Karena sudah jelas produknya apa, ya kemudian spesifikasinya juga sudah dievaluasi, sudah dikurasi, jadi lebih uh, lebih lebih diyakini lebih baiklah daripada tender sih Pak, Gus Bapak Ibu semua. Kira-kira gitu Ya, Pak, Gus izin. ya. Sebelum ditutup Mas Fani mohon berkenan nanti untuk share dokumen kompetisi, spek tek, rancangan ini permintaan dari Bu Evarista sama kertas kerjanya Mas Fani. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum punya.
Mohon bisa di-share di sini atau mungkin di kelas khusus ya. Ya sudah Sip. 15.34. Banyak yang belum saya sampaikan ini. Saya sampaikan pertanyaannya di grup di chat ini. Lanjut atau gimana, Su? Hanya menghabiskan kolom chat? Sudah cukup waktunya Pak. Memang kalau diteruskan, Cukup ya? maghrib pun nggak selesai nanti. Siap. Tapi saya mau beri komentar ya. Ya, Ya, mohon izin. Ya, ya. jadi memang kita bukan sekedar sepulihnya peraturan ya bekerja, tetapi harus memikirkan juga semua apa aplikasinya mendukung atau tidak gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak hal yang belum mendukung mungkin perlu dipertimbangkan kalau menggunakan katalog Ya, e-browsing ini ya. Jadi lakukan kalau apa e-browsing ini sudah terfasilitasi semua silahkan menggunakan. Kalau belum ya perlu dipertimbangkan. Tetapi kita berpikir kalau semuanya ini apa tadi ASP berdasar SE 30 tadi, menurut saya semua pekerjaan itu nanti nggak yang sederhana saja. Semua kerjaan yang kompleks dan sebagainya bisa itu kalau sudah sampai ke sana nanti terfasilitasi semua. Ya, jadi apa era pekerjaan konstruksi nanti bisa pakai e-pressing tidak dibatasi sederhana nggak sederhana. Dan berikutnya lagi Pak Fani, mohon kalau ada surat LKPP tadi yang sifatnya terbuka tidak menjadi rahasia, mungkin bisa di-share ke kita ya surat edaran tanggal 21 tadi kayaknya saya atau sebagian di sini belum punya nih surat edaran tanggal 21 Agustus. Demikian saya cuma terima kasih pada Pak Fani, Bapak Ibu, Pak Kuspoyo dan sebagainya. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Wassalam. wassalamualaikum warahmatullahi. Lanjut, Mas Fani. Sebelum selesai, Oke. closing statement dulu belum? Baik, kasih banyak Pak Gus. Yang pertama, terima kasih banyak Pak Mudi dan rekan-rekan sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir kembali berdiskusi dengan Bapak Ibu semua di sini. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita sama-sama saling eh, apa ya saling berbagi pengetahuan lah ya Pak Kus, Bapak Ibu semua ya terkait dengan pelaksanaan katalog versi 6. Nah, saya cuma mengingatkan saja Bapak Ibu semua apa namanya di versi 6 ini kan versi ya katakanlah ini transisi gitu ya. Jadi jangan kemudian buru-buru menggunakan versi 6 gitu ya. Tolong pelajari dulu ya seperti apa versi 6 ini karena memang sangat berbeda dengan di versi 5 kemarin ya termasuk teman-teman bendahara juga akan perlu dilibatkan ya bagaimana proses mini kompetisinya, bagaimana nanti proses pasaran kontraknya. Jadi tolong dipelajari lebih dulu gitu ya. Jadi jangan kemudian dipaksakan untuk segera dilakukan mini kompetisi di minggu ini misalkan. Ini saya khawatir nanti malah jadi panjang di belakang Pak Kus Bapak Ibu semua ya. Proses pemilihannya cepat tapi nanti kemudian muncul masalah-masalah di pelaksanaan pekerjaan. Kalau mau adendum bagaimana gitu ya. Kalau kemudian ada perubahan pekerjaan seperti apa jadi bingung sendiri. Jadi apapun itu ya metode pemilihannya, apalagi ini metode pemilihan yang baru, ya saya rasa begitu, ini perlu dipastikan dulu, dipelajari dulu, dicari dulu sebanyak mungkin. Kalau perlu dilakukan simulasi, Pak Kus, Bapak Ibu semua, itu simulasi untuk melihat sebenarnya ada potensi-potensi permasalahan di mana gitu ya. Kemudian juga untuk e-purchasing ini ya kita tahu ya di versi 5 kemarin ada kejadian-kejadian tidak baik. Nah, mohon juga sekarang mulai memprioritaskan menggunakan mini kompetisi Pak Kus Bapak Ibu semua ya. Jadi hindari menggunakan metode negosiasi ya. Jadi lebih utamakan menggunakan metode mini kompetisi. Jadi ini lebih terbuka lah sifatnya. Kira-kira itu saya dari saya Pak Kus. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Kus. Ya, demikian Bapak Ibu untuk webinar kita pada siang sore hari ini dengan materi dari Mas Fani, katalog konstruksi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Suhu atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ikut mendampingi Mas Fani dan Bapak Ibu semua di sore hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Terima kasih banyak Ibu semua.